Cerita horor Lembah Layat bagian 1. Suara motor dan angkot bersahut-sahutan. Tidak ada yang mau mengalah. Dari kursi penumpang angkot biru laut, dua lelaki parubaya menatap jalanan. Ekspresi wajah mereka khawatir. "Jancuk," sahut salah seorang dari mereka. "Bisa terlambat ini." Mention lelaki yang satunya menoleh. Ia mengerutkan dahi, menatap kawannya. "Kamu kira cuma kamu seorang yang khawatir? Halah, lari saja yuk. Gak sempat ini kalau kita nungguin ini." Mereka sepakat. Lantas mereka melompat dari dalam angkot, mulai berlari menuju jalanan stasiun, berjibaku dengan orang lalu lalang. Mereka abaikan keringat di dahi, menembus lautan orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Satu yang mereka harus tuju, kereta yang akan membawa mereka pergi. "Goblok kamu Gus, kalau besok ada urusan seharusnya nggak kamu ajak aku main gaplek." Agus, lelaki gondrong dengan kumis tipis itu, tertawa sembari menghela nafas panjang. Ia merasa geli atas apa yang terjadi. "Halah, bacot. Yang penting kemarin menang kan, dapat duit banyak," ucap Agus gemes. Ia citak kepala Ruslan, kawan yang akan menemaninya. Sebelumnya Agus dan Ruslan setuju, daripada nganggur lebih baik mereka ikut kawan, meski hanya sebagai kuli bantuan. Tapi setidaknya dari sana mungkin hidup mereka akan berubah. Tidak lagi harus mendengarkan kiri kanan tetangga yang mengecap mereka sebagai pengangguran yang nggak punya masa depan. Kereta melaju jauh, meninggalkan kota kelahiran Agus. Di sini kehidupan baru bagi Agus dan Ruslan akan dimulai. Agus yang pertama turun, diikuti Ruslan. Mereka melihat sekeliling. Harusnya kawan mereka akan menjemput di stasiun ini. Namun ia hanya melihat orang lalu lalang. Tidak ada tanda kawan mereka. Anjir, anak ini dibela-belain jauh-jauh nggak dijemput. Agus mengangguk setuju. Lantas ia duduk, mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantong celana. Sial, gumanya, hidupnya sulit. Sebatang rokok yang bengkok pun terpaksa ia hisap. Ini jadi kulit terdengar masuk akal baginya. Ia bisa makan nasi lagi. Ruslan hanya melihat orang-orang, lebih tepatnya melihat perempuan-perempuan cantik yang lalu lalang. Tidak ada rokok untuknya. Jadi daripada melamun, Ruslan tahu bagaimana memaksimalkan kemampuannya untuk menikmati pemandangan. Tak berapa lama terdengar suara teriakan familiar. "Ia datang, ayo!" Agus dan Ruslan mengikuti. "Naik apa kita?" ucap Ruslan. "Naik bus lah. Ini tempatnya masih jauh soalnya." Agus tidak banyak komentar. Ia sudah diberitahu kerjaan mereka tidak jauh dari kuli untuk bendungan di sepanjang perjalanan. Agus hanya melihat jalanan. Mereka menaiki bus antar kota, menjelaskan setidaknya kemana mereka akan pergi. Kocok, kawan yang mereka kenal dari warung kopi, memang tidak banyak memberitahu soal pekerjaan ini, kecuali mereka butuh tenaga tambahan. Bahkan Kocok tidak memberitahu bahwa nanti Agus dan Ruslan tidak akan tinggal di mes tempat para kuli resmi tinggal. Agus dan Ruslan hanya tahu bahwa ada rumah yang siap menampung mereka selama mereka bekerja di tempat ini. "Gratis lah," kata Kocok. "Gratis? Masa kalian sudah susah masih diminta duit untuk tinggal? Santai saja."